Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biani Fajariani dengan NIM 1914318, jurusan Asuransi Syariah semester 5 kelas A. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah aktuaria yang diampu oleh Ibu Yani Agus Priyani, ME, untuk menjawab beberapa soal sebagai berikut. Pertanyaan pertama, sebutkan undang-undang tentang perasuransian dan jelaskan pengertian dari asuransi syariah. Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau perubahan keuntungan yang diharapkan. Pengertian tentang asuransi syariah atau yang biasa dikenal dengan takaful ialah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang telah disesuaikan dengan syariah. Pertanyaan kedua, jelaskan mengenai asuransi sosial. Sebutkan dan jelaskan macam-macam asuransi sosial di Indonesia. Asuransi sosial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan, asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib, yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta ataupun keluarganya. Jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia terdiri atas 5 perusahaan persero berstatus BUMN. Pertama, ada asuransi sosial pegawai negeri sipil diatur oleh PT Taspen, asuransi kesehatan pegawai negeri PT Askes, asuransi sosial ABRI PT Asabri, asuransi sosial kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja, dan jaminan sosial tenaga kerja PT Jamsostek. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, PT Askes dan PT Jamsostek melebur menjadi satu, yaitu menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang biasa kita kenal dengan BPJS. Nah, adapun BPJS adalah badan hukum yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada BPJS Kesehatan. BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya ada asuransi sosial kecelakaan lalu lintas, ialah santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi, perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan berasal dari iuran wajib dari perusahaan atau pemilik kendaraan tersebut. Adapun asuransi sosial ABRI atau Asabri bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua.
putusnya hubungan kerja. Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan risiko kematian ditambah dengan nilai santunan tunai dan biaya pemakaman. Adapun asuransi sosial tabungan negeri sipil atau TASPEN didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, untuk pegawai negeri sipil. Dan adapun pertanyaan yang ketiga ialah sebutkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, adapun akad yang digunakan, perbedaan akad pertama. Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah ialah akad tabaru, akad atau akad tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad jual beli. Dan dalam asuransi syariah itu diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional itu tidak diawasi oleh DPS. Nah, adapun perbedaan pengelolaan dana, di mana dalam asuransi syariah dana yang masuk merupakan tetap dana milik nasabah, sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang masuk itu sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan. Dan adapun pengelolaan investasinya, di mana jika perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dana tersebut secara pilih-pilih kepada perusahaan yang halal, sedangkan dalam asuransi konvensional pengelolaan investasi tidak dipilih-pilih, yang terpenting adalah keuntungan yang besar. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.